warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Linjar Sumat Yudin Saputra dengan NIM 21050974052 dari program studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi kelas B tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing statik. Nah, langsung saja, pengertian dari routing statik adalah yaitu salah satu jenis routing yang dilakukan oleh admin ataupun pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi sebuah informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, dari ciri-ciri routing statik sendiri itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu jalur spesifik yang telah ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Jadi itu merupakan pengertian singkat dari routing statik. Berikutnya, cara kerja routing statik. Untuk cara kerja routing statik sendiri ada 3 bagian, yaitu yang pertama, satu yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Kemudian admin jaringan menggunakan perintah IP router secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan juga routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada di pada jaringan. Jadi itu merupakan cara kerja dari routing statik. Selanjutnya, keuntungan menggunakan routing statik sendiri yaitu yang pertama, meringankan kinerja prosesor router. Kemudian yang kedua itu tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat mengirimkan paket. Kemudian yang ketiga sendiri yaitu routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Selanjutnya yang ketiga, yang keempat, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk mensupport dengan tujuan membajak trafik. Selanjutnya dari kerugian menggunakan routing statik sendiri, yang pertama, administrator dari jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Terus yang kedua itu hanya dapat digunakan dari jaringan yang berskala kecil. Kemudian yang keempat, administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis, lebih jika banyaknya router yang harus dikonfigurasi secara manual. Kemudian yang keempat yaitu rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan skema sebagai berikut, di mana skema sendiri terdiri dari 3 PC, yaitu PC 1, PC 2, dan juga PC 3. Seperti ini pengaturannya. Kemudian ada router 1, juga router 2, router 3, dan terdapat 2 server. Next. Nah, untuk langkah percobaan yaitu membuat simulasi jaringan seperti gambar sebelumnya, termasuk setting IP, gateway, router, IP address PC, juga netmask PC, serta gateway PC. Kemudian isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Jadi setiap untuk router nanti ada 3 diisi sebagai dengan network sebagai berikut, serta netmask serta gateway. Selanjutnya langsung saja kita ke percobaan. Nah, dimana percobaan seperti ini sudah sama dengan gambar percobaan sebelumnya, seperti ini. Untuk PC 1 di sini kita lihat konfigurasinya. Untuk IP configuration, di mana IP 1 memiliki IP address 192.168.1 dengan subnetmask 255, 255, 255, dan 192. Kemudian default gateway yaitu 192.168.162. Itu untuk desktop PC 1. Kemudian untuk PC 2 yaitu 192.168.1.65, dan seperti ini untuk default gateway dan juga subnetmasknya. Itu juga PC 3 yaitu dengan IP address 1.253, subnetmask 128, dan default gateway 1.254. Untuk router 1, konfigurasi dari fase Ethernet 0, yaitu fase Ethernet yang mengarah ke PC 1, yaitu 1.62 dengan subnetmask 192. Ini untuk
yang mengarah ke posisi 2126. Nah, untuk serial yang mengarah ke router, mohon maaf. Nah, untuk serial 2/0 itu yang mengarah ke router 2, yaitu 112.12.12.12.1 dengan subnet mask 255, dan 0. Ini untuk serial 3/0. Nah, jangan lupa kita on-kan. Begitu juga dengan router 2. Untuk serialnya seperti ini, serial 2/0, serial 3/0, ada Ethernet 0/0, kemudian ada fase Ethernet. Mohon maaf, karena ini hanya router terhubung dengan satu PC, maka yang gunakan hanya fase Ethernet 0/0. Ini untuk router 3 dengan serial 13.13.13.13.0 dan 25.25.25.25.0. Serial 3 23.23.23.23 dan 25.25.25.25 dan 0. Sedangkan untuk server sendiri, untuk konfigurasinya yaitu sebagai berikut, dengan IP address 333.333.1 dan subnet mask 0 dan default gateway 33.33.33.33. Tablet dan mobile juga beberapa patch. Jadi ini pertama ada. Nah, ini seperti saya ulang lagi untuk konfigurasi dari server 1, yaitu 333.1 dan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway 333.333. Untuk server 2 yaitu 43.43.43.1, 255.255.255.0 dan default gateway 43.43.43.3. Kemudian sesuai dengan ini, kita masukkan tabel routingnya. Untuk router 1 pada statik kita masukkan semuanya di sini, yaitu 192.168.1.128 dan 12.12 untuk default gateway-nya. Kemudian juga seperti ini. Selanjutnya kita masukkan untuk yang statik router 2 dengan 3 destinasi. Kemudian router 3 hanya satu sini, hanya 2 statik dari tabel routernya. Selanjutnya kita lakukan simulasi seperti ini, yaitu yang pertama, kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Kita jalankan dari PC 1 ke PC 2. Mohon maaf, kita ulangi dari PC 1 ke PC 2 dengan metode simulasi. Kita lihat filternya, kita pastikan yaitu SCMP untuk paket IPv4 nya. Kita masukkan simple PDU nya dari PC 1 ke PC 2. Kita jalankan, kemudian diterima dari PC 2, kemudian kembalikan lagi ke router dan dikembalikan lagi ke pengirim yaitu PC 1. Maka sukses. Selanjutnya kita ke yang kedua, yaitu PC 1 ke PC 3. Kita lihat, kirimkan. Mohon maaf, kita ulangi.
dari PC 1 ke PC 3, kirim ke router 1, kirim ke router 2, dikirim ke PC 3, kembali lagi ke router 2, kemudian ke router 1, dan dikirim ke pengirim yaitu PC 1, maka sukses. Selanjutnya dari PC 1 ke server 1. Kita jalankan, paket dikirim ke router 1, kemudian ke router 3, dan ke server 1 yaitu tujuan. Oh, mohon maaf, kita ulangi. Dikirim ke router 1, terus ke router 3, dan ke server 1. Kemudian dikembalikan lagi ke router 3, terus kemudian ke router 1, dan ke PC 1. Setelah sukses, kita hapus lagi, kemudian kita lihat ke selanjutnya yaitu PC 1 ke server 2. PC 1 ke server 2. Kita jalankan, paket dikirim ke router 1, kemudian ke router 3, dan ke mohon maaf, kita ulangi lagi. Paket kita dari PC 1 ke server 2, kita jalankan, kemudian di ketujuan yaitu server 2, kemudian akan dikembalikan lagi ke router 3, dan kembalikan lagi ke router 1 dan ke pengirim yaitu PC 1. Jadi telah sukses. Setelah dari PC 1 ke server 2, selanjutnya dari PC 3 ke PC 1. Dari PC 3 ke PC 1. Dari PC 3 ke router 2, kemudian ke router 1, dan ke PC 1, maka akan kembali lagi ke PC 3. Berarti sukses. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 2. PC 3 ke PC 2. Kemudian dikembalikan lagi ke router 2, dan ke pengirim yaitu PC 3. Maka sukses. Kemudian dari PC 3 ke server 1. Kita buat lagi dari PC 3 ke server 1. Mohon maaf, kita hapus. Selanjutnya yaitu dari PC 3 ke server 2. Mohon maaf, dari PC 3 ke server 1 terlebih dahulu. Kita buat simulasinya dari PC 3 ke server 1. Kita jalankan, dikirim ke router 2, dikirim ke router 3, kemudian ke server 1. Selanjutnya akan dikembalikan ke router 3, ke router 2, dan ke PC 3. Seperti itu. Berarti sukses. Dan yaitu dari PC 3 ke server 2. Kita ulangi dari PC 3 ke server 2. Kita jalankan. Kemudian akan dikembalikan lagi dan sukses. Selanjutnya yaitu dari dari server 1 ke server 2. Kemudian diterima dan dikembalikan lagi ke pengirim yaitu server 1 dan sukses. Selanjutnya dari server 1 ke PC 1. Server 1.
dari server 1 ke PC 1. Dan akan dikirim ke PC 1 dan selanjutnya akan dikembalikan lagi ke server 1 melalui router 1, router 3, dan kembali ke server 1. Selanjutnya dari PC 2, dari server 1 ke PC 2. Dari server 1 ke PC 2. Kita jalankan. Dan diterima oleh PC 2, selanjutnya akan dikirim kembali ke server dan sukses. Dan terakhir yaitu dari PC 1 ke server dari server 1 ke PC 3. Dan akan diterima oleh PC 3, kemudian akan dikembalikan ke server 1 melalui router 2 dan router 3 dan diterima lagi ke server 1. Nah, jadi seperti itu untuk simulasi dari setiap PC ke setiap server dan juga sebaliknya dari server ke PC serta dari PC ke PC lainnya. Nah, selanjutnya kita kembalikan ke mode real time dan kembali lagi ke PowerPoint, yaitu setelah selesai membuat simulasi ke poin 3, kembali ke mode real time lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin ketiga. Yaitu selanjutnya kita melakukan tracing. Kita mulai dari PC 1 terlebih dahulu. Kita pilih command prompt, kita ketikkan tracer dengan kita lakukan tracer ke PC 2 terlebih dahulu, yaitu dengan IP 192.168.1.665. Enter. Nah, untuk jalurnya sendiri yaitu melewati 192.168.1.62 dan 192.168.1.65 seperti itu dengan status tracer complete. Selanjutnya setelah dari PC 1 ke PC 2, selanjutnya dari PC 1 ke PC 3. Kita ulang lagi dari PC 1 ke PC 3 yaitu dengan IP terakhir 253. Mohon maaf. Kita enter, maka akan muncul seperti ini, yaitu dengan melewati 3 rangkaian dari router 1, router 2, PC 3 seperti itu. Kemudian dari PC 1 ke server 1, yaitu untuk server 1 dengan IP 13.13.13.1. Kita masukkan. Enter. Nah, maka akan seperti ini. Selanjutnya dari PC 1 ke server 2 yaitu 12.12. Kita ganti menjadi 12. Jadi seperti ini. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 1. PC 3 ke PC 1. Tracer PC 3 ke PC 1 yaitu dengan IP 192.168.1.1. Maaf. Maka akan melewati 3 jalur yaitu 192.168.1.1.254 dari PC 3 ke root dari router 1 ke router 1 kemudian ke PC 1 seperti itu. Selanjutnya ke PC 2 yaitu 65 seperti ini 2. Tracer server 1 ke server 2 yaitu 12. Oh, mohon maaf untuk server
Kita cek dulu untuk servernya. Kedua yaitu 4343. Tiga satu. Seperti ini untuk server 1 ke server 2. Selanjutnya server 1 ke PC 1. Kita ulangi ke PC 1 yaitu 192.168.1.1 seperti ini. Kemudian ke PC 2 yaitu 1.65, maka prosesnya akan menjadi seperti ini. Terus yang terakhir yaitu ke PC 3. Untuk PC 3 sendiri dengan IP address 253. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu dari PC 3 ke server 1. PC 3 jadi demikian simulasi Cisco Packet Tracer untuk routing statik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.